نحمده ونستعينه ونستغفر الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, karunia, nikmat yang masih Allah berikan, masih Allah titipkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang mudah-mudahan dengannya kita akan diwafatkan. Juga alhamdulillah disertai dengan nikmat sihat wal afiyah sehingga kita semua bisa berkumpul melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita curahkan, sanjungkan, gemakkan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, kita semua sebagai umat. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang betul-betul terbaik, umat yang betul-betul bisa dibanggakan dan membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Faqih selaku khatib berwasiat kepada diri Al-Faqih khususnya juga kepada hadirin umumnya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Marilah kita meningkatkan amal kebaikan, ibadah, terkhusus terlebih pada bulan yang mulia ini, bulan yang dikhususkan untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan ini pahala kebaikan akan dilipat gandakan hitungannya, juga sebaliknya daripada amal buruk kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa dalam bahasa Arab disebut dengan kata saum atau siam, yang mana secara etimologi atau secara bahasa yang artinya adalah menahan atau menjaga. Dalam kitab Ihya al-Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Ghazali, beliau menyebutkan daripada perihal puasa atau saum, yaitu terdiri dari 3 kategori atau ada 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan saumul 'am, puasa umum. Mana puasa umum? Yaitu puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Atau kebanyakan orang paham kalau ketika disebut dengan puasa, pasti paham puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, menjaga lapar dan juga dahaga. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu puasa shaumul khas, ya, disebut dengan puasa khas, puasa khusus. Mana? Yaitu adalah selain dia menahan lapar dahaga, juga tentunya dia menahan daripada seluruh anggota tubuhnya mengerjakan, mengamalkan sesuatu yang mana bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang paling tinggi, yang paling utama, yaitu tingkatan ketiga, yaitu disebut dengan shaumul khas al-khas, yaitu puasa yang khusus dan sangat khusus. Mana? Yaitu adalah puasa yang mana betul-betul menjaga, menahan lapar dahaga. Tidak hanya tersebut, juga menahan daripada seluruh anggota tubuhnya mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, juga meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan puasa secara terminologi atau secara istilah atau syariat Islam yaitu adalah menahan dengan niat dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, atau daripada azan subuh sampai azan maghrib. Yang kita tahu bersama, puasa merupakan daripada rukun Islam yang keempat, yang mana ketika kita sudah meyakini, mengimani, bersaksi, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, di situ kita betul-betul mengerjakan, menegakkan, menjaga yang disebut dengan rukun Islam. Di antaranya adalah rukun Islam yang keempat, yaitu tentang puasa. Sebagaimana puasa disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para salaf saleh atau para ulama-ulama terdahulu menyambut Ramadan, mempersiapkan Ramadan dengan ragam ibadah dan ketaatan. Berbeda dengan zaman sekarang, saat ini yang merebak pada masyarakat saat ini, yaitu adalah kita menyambutnya dengan beragam makanan dan minuman. Kita mempersiapkan puasa ini seakan-akan ada makanan baru, ada minuman baru. Berbeda. Bahkan kebiasaan yang sekarang ini kebanyakan adalah mereka bersantai-santai ketika puasa. Karena memang disebutkan puasa tidurnya ibadah, sehingga memperbanyak tidurnya. Bahasa mager, malas gerak, sehingga juga sibuk dengan media sosial, medsosnya. Melihat status WA, melihat sesuatu yang berhubungan dengan media-media sosial. Daripada yang dicontohkan oleh ulama atau salaf saleh, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika menyambut bulan Ramadan, beliau mengumpulkan anak-anak beliau dan juga membuat perjanjian kepada mereka, yaitu adalah untuk menambah atau meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Beliau pun menanyakan mereka satu persatu, amal ibadah apakah yang ingin mereka optimalkan atau maksimalkan atau mereka tambahkan pada bulan Ramadan. Kemudian anak-anak beliau satu persatu mengutarakannya. Ketika mendengar semua yang sudah terutarakan oleh anak-anaknya, kemudian Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menangis seraya berkata, "Aku sedih, aku menangis karena tidak mampu lagi menambah amal ibadahku." Kenapa? Karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah seseorang yang betul-betul memaksimalkan, bukan hanya sebatas pada bulan Ramadan, tapi di setiap waktu-waktunya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satu waktu yang bisa dimanfaatkan. Artinya saking penuhnya, saking betul-betul semuanya sudah terpenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bersedih, yang betul-betul beliau bersedih bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi yang betul-betul beliau menahan rasa sedihnya karena khawatir, sebagaimana yang disebutkan, diucapkan oleh Imam Syafi'i, yaitu adalah orang yang beruntung adalah orang yang mana amal kebaikannya, amal ibadahnya bertambah daripada waktu-waktu sebelumnya. Sedangkan orang yang merugi adalah orang yang mana amal ibadahnya, amal baiknya sama dengan sebelumnya. Jangan sampai kita terjadi kepada diri kita, yaitu terhubung atau tergolong daripada orang-orang yang celaka, yaitu adalah amal ibadahnya, amal kebaikannya, yaitu berkurang daripada waktu-waktu sebelumnya. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama saling mengingatkan, kita mari sama-sama saling daripada memberikan nasihat-nasihat, mau'idhah, ajakan daripada hal-hal kebaikan ibadah, agar betul-betul waktu ini, Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita menjadikan Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang kemarin, yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan
kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan ini, sehingga kita termasuk nanti bukan orang yang celaka atau orang yang merugi, yaitu bertemu bulan Ramadan tapi tidak adanya bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan ini menambahkan kita, menjadikan kita hamba-Nya Allah yang betul-betul meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wala dzikrullahi akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة لمن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما اتصلت عين بنظر واذن بخبر اما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقافة عاشرين بالجنة في الجنة وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة المشركين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولا ذكر الله أكبر.